Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya al-haq adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin wa ja'alna min ladunka sultanan nasira. Ja'al haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ya alim, Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arina al-haqqa haqqan wa rzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila wa rzuqna ijtinabah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur adalah milik Allah Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita. Hari ini kita dipertemukan Allah kembali di udara di gelombang 104.4 AM iDream Radio Successful Muslim Family dalam program Tadabbur Al-Quran, di mana insyaallah kita akan coba menelusuri sedikit demi sedikit, bagian demi bagian apa yang Allah firmankan di dalam Al-Quran, dengan harapan semoga kualitas iman kita semakin baik dan kualitas ketakwaan kita juga semakin baik, sehingga ketika nanti kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, kita menghadap sebagai orang yang baik. Itu harapannya. Tidak lupa kita baca salawat dan salam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan Nabi warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima salawat dan salam yang kita baca dan dilimpah curahkan kepada para nabi dan para rasul, wabil khusus Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita termasuk ke dalam golongan orang yang akan berbahagia saat bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dikumpulkan bersama dengan hamba-hamba Allah, dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam jannahnya, dan dipertemukan dengan Rasulullah SAW. InsyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Adrim yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, melanjutkan kajian kita dalam program Tadabbur Al-Quran. Pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke dalam pembahasan surah Al-Lail, di mana tema utama dari surah Al-Lail ini adalah jalan menuju kepuasan yang abadi. Dalam hal ini, terkait dengan surah Al-Lail ini, para ulama berbeda pendapat apakah surah Al-Lail ini surah Makkiyah atau surah Madaniyah. Namun merujuk kepada pendapat Imam Jalaluddin As-Suyuti, surah Al-Lail yang menurut beliau lebih dikenal sebagai surah Makkiyah. Nah, surah Al-Lail ini kalau kita lihat di dalam urutan suratnya begitu ya. Ini diturunkannya kepada Nabi Muhammad setelah surah Al-A'la. Jadi surah Al-A'la dulu ya, Sabbis marabbikal a'la. Kemudian baru turun surah Al-Lail. Nah, surah ini menurut para ulama membicarakan perbuatan dan amal manusia yang bermacam-macam. Karena manusia ini kan Allah ciptakan berbeda. Jadi dari mulai Nabi Allah Adam alaihissalam sampai nanti manusia terakhir, itu adalah manusia yang berbeda. Bisa dibayangkan ya, berapa jumlah manusia? Nggak ada yang sama. Maksudnya nggak ada yang sama itu bukan manusia yang sama ya, tapi adalah person yang berbeda. Mungkin kalau muka bisa mirip-mirip lah ya, muka mirip-mirip, suara mirip-mirip.
sifat ya, mirip. Tapi bukan berarti kemiripan itu menunjukkan bahwa dia adalah pribadi yang sama. Manusia ini Allah ciptakan berbeda ya dari yang pertama Allah ciptakan sampai yang terakhir. Karena setiap manusia bertanggung jawab atas apa yang dia perbuat. Makanya kemudian diciptakan manusia itu berbeda-beda. Makanya kemudian jenis perbuatannya ya, ragam amalnya itu ya macam-macam. Nah, perbedaan amal manusia ini ya, yang baik dan yang buruk memiliki konsekuensi yang berbeda juga. Ya, itu hukum atau sunatullah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas ya semua perbuatan ya, yang bermuara pada ridho Allah Subhanahu wa taala. Kita kan berbicara amal itu kan itu ya, libtiga amradhatillah, ya, untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau semua perbuatan kita muaranya ujungnya adalah ke situ, ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala ridho kepada kita? Ya, maka balasannya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala, yang di dalamnya ya para penghuninya Allah janjikan kepuasan ya. Kita ini kan mencari kepuasan ya dalam banyak hal ya, bekerja ya, berbisnis ya, berusaha, berdagang, berkeluarga, itu kan mencari kepuasan ya. Kalau udah puas sudah senang rasanya. Nah, surga adalah tempat di mana Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepuasan yang abadi. Dan sebaliknya, kalau muara dari perbuatan kita bukan kepada ridho Allah, ya, tetapi kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dalam bahasa hadisnya ya mungkin kepada perempuan yang ingin dinikahinya, ya mungkin kepada pekerjaan yang ingin dicapainya, ya mungkin kepada karir yang ingin diraihnya, begitu. Pokoknya tidak bermuara kepada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu yang dilakukan oleh manusia, maka siap-siaplah begitu ya, kemurkaan Allah akan ditimpakan, di mana ujung dari kehidupannya adalah nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena memang yang menciptakan kita semua Allah. Ya. Kita ini diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Maka selain yang kita cari, kalau yang kita cari itu yang kita cari, yang kita tuju itu selain Allah, ya kemana lagi tempatnya kalau bukan ke nerakanya Allah? Karena Allah hanya menyediakan dua tempat, satu namanya surga, yang satu namanya neraka. Surga Allah peruntukkan untuk mereka yang memang selama hidupnya berdedikasi mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, surah Al-Lail ini juga menjelaskan kesalahan persepsi tentang harta ya pada sebahagian orang. Namun ya hal ini tidak memberikan manfaat sedikit pun pada hari kiamat. Ya, jadi banyak orang yang berpikir harta itu ya akan membawa kemaslahatan ya bagi dia di dunia dan di akhirat dengan caranya. Jadi dengan cara dia begitu. Dan kalau kita lihat ada orang dengan hartanya ya berusaha kalau di dalam tradisi itu ada ya ketika mati begitu ya ketika mati seperti misalnya mumi-mumi Firaun itu ya, di dalam kuburnya di dalam apa namanya itu, di dalam area pemakaman itu banyak sekali harta ya. Jadi harta kesayangannya dikubur sekalian. Karena dia berpikir bahwa itu akan membawanya, akan membahagiakan dia. Ya, bahkan ada sebahagian kepercayaan gitu ya. Kalau ditanya malaikat ya yang akan membawa ke neraka gitu ya. Nah, harta yang dibawa mati itu bisa untuk nyogok. Ada kepercayaan begitu. Nah, kalau kita lihat ada pemimpin-pemimpin dunia, ya misalnya kaisar-kaisar di Cina itu ya, yang terkenal itu kaisar Qin ya, kaisar Qin ya, Qin Shi Huangdi ya. Itu
bikin pasukan terakota ya, lengkap dengan baju perangnya, kemudian kereta kudanya, emas apa semua dibawa ya, dikuburkan bersama dirinya. Ya, tentu itu dengan harapan agar di akhirat dia selamat dengan hartanya. Nah, itu yang diluruskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagi kita orang Islam ya, pemahaman seperti itu tidak benar, tidak berlaku, itu hanyalah persangkaan-persangkaan saja. Allah luruskan bahwa kalau mau harta itu menyelamatkan, bukan dibawa mati, tapi dibelanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana nanti yang akan dijelaskan di dalam surah Al-Lail ini. Nah, sahabat hadirin yang dirahmati Allah, surah Al-Lail ini kalau kita lihat redaksinya diawali dengan ungkapan waktu ya, waktu malam dan juga waktu siang. Di mana penyebutan waktu malam dan waktu siang ini Allah jadikan sebagai kalimat sumpah. Jadi Allah Subhanahu wa taala memulai surah Al-Lail ini dengan menggunakan pasangan waktu antara malam dan siang sebagai sumpah ya. Kemudian diikuti dengan sumpah penciptaan lelaki dan perempuan juga berpasangan. Malam pasangannya siang kan, makanya kan bahasa kita siang dan malam ya, kalau dalam bahasa Arab laila wa nahar ya, malam dan siang ya. Beda ya, kalau Arab menyebutnya malam dulu ya, baru siang, kalau kita siang dulu baru malam. Makanya penanggalan Hijriah itu pergantian hari dimulai dari malam ya. Jadi masuk maghrib itu udah hari baru. Kalau masyarakat yang berpegang pada hitungan Samsiah atau peredaran matahari ya mulai dari siang. Tapi nggak juga mulai dari siang ya, mulai dari malam juga sebetulnya. Ya, jam 12.01 itu pergantian hari. Jadi sebetulnya yang tepat penyebutannya adalah malam dan siang, sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran. Ada hikmah ya kenapa Allah mendahulukan penyebutan malam dan siang. Itu sebetulnya ibrah ya. Nanti kita bahas lah ya. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan perbedaan perbuatan dan juga usaha manusia. Ya. Kemudian mengindikasikan seolah-olah ya, manusia apakah laki dan perempuan ya, atau juga waktu siang dan malam ya, digunakan ya. Jadi manusia ini mau laki dan perempuan menggunakan waktu siang dan malam untuk bekerja ya, demi menyambung hidupnya di alam dunia, dan sebagian sadar bagaimana kemudian waktu siang dan malam itu digunakan untuk mempersiapkan hidup akhirat. Itu tadi kembali kepada manusianya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Lail ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla wa ma khalaqa dzakara wal unsa. Wal-laili idza yaghsha, demi malam apabila menutupi cahaya siang. Nah, itu kan fitrahnya malam itu menghilangkan cahaya siang. Nah, makanya disebut malam itu menyelimuti siang. Bukan siang yang enggak ada, siang yang masih ada tapi enggak kelihatan karena diselimuti atau ditutupi oleh malam. Ini kalau kita lihat teknologi Google Earth misalnya, itu bagaimana malam ya, ketika bumi berputar, kemudian malam pada wilayah-wilayah bumi itu. Dari siang, dari terang benderang, kemudian datang sore, lalu kemudian lampu nyala, itu kelihatan memang jalannya itu seperti menutupi. Jadi siang ditutupi oleh malam. Redaksinya tepat sekali. Wan nahari idza tajalla, dan apabila terang benderang, dan siang apabila terang benderang. Nah, jadi ketika siang muncul ya, kegelapan yang
dibawa oleh malam itu kemudian hilang ya karena terangnya cahaya malam, cahaya siang. Wa ma khalaqa dzakara wal unsa dan demi penciptaan lelaki dan perempuan. Nah, sumpah tersebut sumpah Allah menggunakan sumpah itu demi malam dan siang ya. Demi malam ya, apabila menutupi cahaya siang, wan nahari dajjal apabila siang telang benderang ya, wa khalaqa dzakara dan juga demi penciptaan lelaki dan perempuan. Nah, sumpah ini mengisyaratkan bahwa segala sesuatu di alam dunia ini ya, bahkan di alam semesta ini Allah ciptakan berpasang-pasangan. Ya, skalanya paling enggak berbicara bumi ya, berbicara dunia, berbicara ardun, planet bumi ini ya. Semua yang ada di bumi ini Allah ciptakan berpasang-pasangan. Nah, pasangan-pasangan ini kemudian menjadi unsur penting dalam kehidupan. Nah, ya. Karena dengan pasangan-pasangan ini ya, akan muncul saling keterkaitan dan berhubungan, dan kemudian muncullah ya, fenomena sikap ya, saling melengkapi ya. Lalu kemudian di ayat yang keempat Allah Subhanahu wa taala berfirman inna sa'yakum lasyatta ya. Sesungguhnya usaha kamu memang berbeda-beda. Ya, seolah-olah Allah ingin mengatakan perbedaan usaha manusia itu seperti perbedaan antara siang dan malam. Seperti perbedaan antara laki dan perempuan. Itu juga pasangan-pasangan yang lain, walaupun dipasangkan tetapi memiliki perbedaan. Walaupun sama-sama manusianya, tetapi amalnya beda. Walaupun sama-sama anak cucu Adam, tetapi amalnya beda. Itu bagian dari kehidupan ya, yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan di alam dunia ini. Nah, kalau kita perhatikan ya, ada orang yang konsisten menjaga amalnya agar selalu berada di dalam kebaikan, tapi ada juga sebaliknya ya, yang selalu berada dalam kejahatan ya. Maka kemudian ayat tersebut ya mengindikasikan bahwa manusia itu berbeda-beda wujudnya, jenis kelaminnya, dan juga berbeda-beda perbuatan dan pekerjaan. Ya, baik pekerjaan dunianya maupun juga pekerjaan ukhrawinya, ya, amal-amalnya itu beda-beda. Ya. Sholat juga akan beragam. Ya, ada yang sholatnya khusyuk, ada yang tidak, ada yang sholatnya lama, ada yang sholatnya sebentar, ya. Ada yang sholatnya sedikit, ada yang sholatnya banyak. Haji juga sama ya, haji ada yang mandiri, ya, ada haji yang furoda, itu ya. Macam-macam itu kan. Itu beragam, itu bagian dari sunnatullah. Maka sebagaimana beragamnya, berbedanya perbuatan manusia, berbeda pula nanti balasan yang akan diperoleh oleh setiap manusia. Jadi jangan menganggap sama ya balasan yang Allah berikan kepada seluruh manusia asal di Islam pahalanya sama. Ya enggak, itu kan orang Islam juga nanti ada kelas-kelasnya. Ya, bagaimana dia sholat, kadar kehusuannya, bagaimana dia zakat ya, atau sedekah, ya, kadar keikhlasannya plus banyaknya beda ya. Sedekah itu kan sedikit dengan banyak tentu berbeda pahalanya sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan keikhlasannya juga nanti berbeda. Lalu kemudian di ayat yang ke-5 dan ke-6 dan ke-7 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra." Adapun orang-orang yang memberikan atau membelanjakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala dan dia konsisten dalam ketakwaannya dan membenarkan adanya pahala yang terbaik, ya, yakin bahwa di kehidupan nanti ya setelah kematian itu ada yang namanya surga. Ya. ada kehidupan yang baik bagi orang-orang yang berbuat baik. Karena ada orang-orang yang tidak percaya adanya kebaikan ya, kehidupan yang baik setelah kematian ya.
Ada orang yang menganggap kalau udah mati ini habis, sudah nggak ada lagi hidup, begitu kan. Nah, ini nanti ceritanya panjang nih orang ini. Tapi bagi orang Islam mukmin, ya kita meyakini di dalam Al-Qur'an telah dijelaskan, dalam hadis juga dijelaskan bahwa setelah kita meninggalkan alam dunia ini, dimulailah satu babak baru yang disebut dengan alam akhirat yang tiada bertepi, yang tiada ujung, alias abadi, kekal selama-lamanya. Yang ini adalah, dan inilah yang kemudian menjadi tali pengekang ya hawa nafsu manusia di dalam berbuat ya. Karena berbicara hawa nafsu itu sebagaimana dikatakan oleh Nabi Allah Yusuf alaihissalam di dalam surah Yusuf ya. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'amaratun bisu ila ma rahima rabbi. Yang namanya nafs, jiwa ya. Jiwa manusia itu kalau berbicara alaminya, sifat dasarnya apa? La'amaratun bisu. Senang itu nyuruh kepada kejahatan, keburukan, kerusakan. Pokoknya yang sifatnya mengingkari perintah Allah Subhanahu wa taala, melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang kemudian kita harus sadari begitu ya. Fa amma man ata wa taqwa sadaqa bil husna fasanusiru yusra. Dan mereka yang membenarkan pahala yang terbaik itu surga, maka kelak kami akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Jadi semuanya berawal atas keyakinan dulu ya. Iman dulu ya, yakin adanya kehidupan setelah kematian, dan kehidupan yang baik Allah janjikan bagi mereka ya, yang di alam dunianya tidak memperturukan hawa nafsunya tadi ya, yang buruk-buruk, tapi ya, condong kepada kebaikan-kebaikan dirinya. Maka insya Allah ya, akan Allah janjikan juga kehidupan yang baik. Akan Allah mudahkan juga untuk mendapatkan kebaikan di akhirat nanti. Ada orang-orang ya, kalau kita lihat di dalam sejarah juga, mungkin dalam kehidupan realita juga mungkin pernah dengar ya. Ada orang-orang yang berani menginfakkan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan itu dilakukan tanpa kekhawatiran sedikit pun akan ditimpa kebangkrutan. Ada orang yang punya keyakinan sedemikian, yakin akan adanya akhirat, yakin akan adanya balasan yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, dan keyakinan itu kemudian mengalahkan rasa khawatirnya atas harta yang dimilikinya. Dan biasanya kalau orang udah punya duit banyak, yang ditakutkan itu ketakutan terbesar dalam diri mereka yang punya harta yang banyak adalah kehilangan harta. Makanya kemudian tantangan terbesarnya adalah bagaimana dia tidak menjadi orang pelit, tidak menjadi kikir. Nah, kalau dia yakin akan adanya kehidupan setelah kematian, lalu kemudian di situ akan dibalas segala kebaikan ya, dengan balasan yang lebih baik, kekuatan keyakinan itu kemudian ya, di dalam kehidupan kita ya, pada prakteknya ada orang-orang yang kalau udah sedekah kayaknya nggak takut bangkrut, nggak takut rugi begitu ya. Bahkan ya, ada orang-orang yang berjuang bagaimana dia bertakwa kepada Allah dan menjaga diri dari segala sesuatu yang Allah haramkan. Mungkin adalah ya, kita bergaul dengan teman kita, ada yang sampai sedemikian. Nah, itu basicnya, dasarnya, pondasinya adalah itu tadi, keyakinan adanya kehidupan setelah kematian dan adanya balasan yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang Allah sebut di dalam surah Al-Lail ayat yang ke-5 hingga ayat yang ke-7. Sebagaimana ditafsirkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dan dia meyakini bahwa yang dilakukannya tidaklah sia-sia. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan balasan yang sangat luar biasa, maka ya, orang-orang yang beriman ini mempercayai dengan sepenuh hati. Nah, menurut beberapa mufassir, kata al-husna di dalam ayat yang ke-6 ya, wa saddaqa bil husna. Sebagian ahli tafsir mengatakan ya, bahwa makna husna itu adalah surga. Kan wa saddaqa bil husna, dan membenarkan husna. Husna ini sebagian mufassir menyebutnya adalah surga. Kemudian ada lagi yang mengatakan kalimat husna di situ adalah kalimat tauhid, la ilaha illallah. Ya.
Karena sebaik-baik kalimat di dalam Al-Quran atau sebaik-baik kalimat di alam dunia ini adalah kalimat la ilaha illallah. Gitu. Dalam hadisnya kalau ditimbang ya la ilaha illallah dengan sisi bumi ya, bumi langit dan sisinya tetap lebih berat ya, kalimat la ilaha illallah. Ada juga yang memaknai kalimat husna di situ adalah Islam. Karena memang Islam mengandung kebaikan-kebaikan, mengajarkan kebaikan-kebaikan ya. Kebaikan bagi penganutnya, kebaikan bagi di luar penganutnya. Islam itu ajarkan. Ada larangan di dalam Islam, kita tidak boleh mencaci Tuhan di luar Islam. Ya, kalau ada orang yang enggak nyembah Allah lalu dinyembah yang lain ya, haram hukumnya kita mencaci maki Tuhan mereka di hadapan penganut pemeluk agama itu. Jangan sembarangan mencaci maki Tuhan ya. Itu Allah larang. Nah, kalau kita melakukan itu, maka orang-orang ya, yang menyembah Tuhan-Tuhan selain Allah ini akan merendahkan Allah, menghina Allah tanpa pengetahuan. Jadi makin gila gitu ya kalau mereka membalas. Itu tidak boleh. Nah, ada juga yang memaknai kata husna itu adalah balasan atas amal kebaikan. Jadi yang manapun sebetulnya senyambung dan sinkron ya. Mau dimaknai kata husna itu adalah pahala yang terbaik ya, dikatakan surga atau juga mungkin dikatakan dimaknai dengan kata itu tadi ya la ilaha illallah, kalimat thayyibah, atau juga mungkin agama Islam ya, itu semuanya ujung-ujungnya adalah membawa kepada kebaikan. Maka sebagai konsekuensi dari kedermawanan ya, di dalam kehidupannya selama di alam dunia ya, orang-orang mukmin yang dermawan ini ya, sebagaimana disebutkan di dalam surah Al-Lail ini ya, fa amman man ataqa ya, siapa yang memberikan harta di jalan Allah dan bertakwa, wa saddaqa bil husna, dan memberi dan membenarkan pahala terbaik dari Allah Subhanahu wa taala itu surga, fasanu yassiruhu lil yusra, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju ke surga itu, jalan menuju kepada kebaikan itu. Yang pada akhirnya itu akan berbuah manis ya, yaitu kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, kemudahan dalam membiasakan amal kebaikan ya, kemudahan dalam memperoleh kebahagiaan, kemudahan dan kelapangan hidup ya. Dan tentu pada akhirnya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat ini diturunkan untuk mengabadikan akhlak mulia Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang membeli Sayyidina Bilal bin Rabah ya, dari Umayyah bin Khalaf, lalu kemudian dimerdekakannya tanpa syarat apapun. Sayyidina Bilal lagi disiksa ya, ditaruh batu panas di atas dadanya, kemudian kaki dan tangannya diikat, dicelentangin di padang pasir ya, pasir itu sudahlah enggak tengah atau panasnya menyengat, kemudian dibaringkan di atas pasir. Pasir itu kan juga panas ya kalau kena matahari, plus enggak pakai baju, ditambahin lagi di atas dadanya ini, di atas bagian dada dan perut ini ditaruh batu. Batu itu juga berat, satu, yang kedua juga menyalurkan panas dari matahari. Lalu kemudian Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq datang dan melihat penyiksaan yang sedemikian rupa kejamnya, di mana Sayyidina Bilal bin Rabah konsisten dengan kalimat ahad, Allahu ahad, Allahu ahad, sampai Allahnya hilang, yang kedengaran ahad-ahadnya. Esa, karena orang kafir kan tidak meyakini konsep tauhid ya, yang mereka pahami adalah konsep Tuhan itu berbilang. Maka kemudian Sayyidina Bilal bin Rabah pun ya, dibebaskan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Itu dibebaskan bukan dengan harga yang murah. Bahkan beliau mengatakan mau dijual 1.000-2.000 dirham ya, dinar atau dirham, lebih dari pun saya beli. Itu Muawiyah bin Khalaf ya, karena merasa gengsi menghargai Bilal dengan harga yang mahal ya,
itu dihargai dengan harga yang murah, 2-3 dirham lah gitu. Tapi Sayyidina Abu Bakar katakan, kamu jangan menganggap saya sepele gitu kan. Kalaupun kamu jual dengan harga yang mahal 1.000, 2.000, 3.000 dirham, saya beli. Sayyidina Abu Bakar buktikan dengan mengeluarkan uang dalam kisahnya demikian. Kalau dipikir-pikir itu kan keluar uang tidak sedikit ya. Tapi ada orang ya yang karena keutamaan di dalam dirinya ya, besarnya keyakinan di dalam dirinya kepada kehidupan setelah kematian, adanya surga dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia mudah ya membiasakan amal kebaikan ya, tidak takut akan adanya pengurangan hak, kecurangan dan sebagainya. Menurut riwayat lain, ayat ini diturunkan untuk mengapresiasi Abu Dahdah ya, Al-Ansari yang satu hari berada di kediaman seorang munafik yang memiliki kurma. Lalu kemudian ia melihat kurma-kurma tersebut berjatuhan ke rumah tetangganya yang yatim. Lalu orang munafik ini mengambil kurma-kurma tersebut, khawatir akan diambil oleh anak-anak yatim tetangganya itu. Lalu kemudian Abu Dahdah Al-Ansari berkata kepada mereka, biarkan saja itu untuk mereka, maka engkau akan mendapat ganti ruginya di surga. Namun orang munafik ini tidak menggubrisnya. Abu Dahdah kemudian membeli semuanya dan menghibahkannya untuk anak-anak yatim. Jadi Abu Dahdah ini nggak cuma pintar ngomong gitu, nggak punya pintar retorika, ya. nggak cuma pintar nyuruh doang, tapi dijalanin. Kata orang kedilihatnya orang munafik ini nggak mau ya kurma yang jatuhnya dimakan sama orang lain, sama tetangganya yang yatim, dikumpulin cepet-cepet ya sebelum anak-anaknya datang. Maka kemudian kata Abu Dahdah Al-Ansari, udah biarin aja buat anak-anak yatim, kasihan. Oh enggak itu ya rugi gitu ya. Maka kemudian beli, mana berapa, ini gue beli dah, dibeli oleh beliau. Kemudian kurma-kurma yang sudah jadi milik itu diberikan kepada anak yatim yang kejatuhan ya, kurma itu. Lalu kemudian di dalam ayat yang ke-8 ya, Allah Subhanahu wa taala menyinggung ya, sikap sebaliknya. Kalau tadi ya Allah muliakan orang-orang yang orang-orang yang dermawan begitu ya, dengan segala kebaikannya. Lalu kemudian di ayat berikutnya, di ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-10, Allah Subhanahu wa taala menyindir ya, atau membahas tentang orang-orang yang justru sebaliknya ya, bertetangga dengan sikap kedermawanan. Maka Allah katakan di dalam ayat yang ke-8, wa amma man bakhila wastaghna. Adapun orang-orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup, saking merasa cukupnya nggak perlu lagi berdoa, nggak perlu lagi minta-minta sama Allah gitu. Ya, ada orang-orang yang merasa cukup, ini adalah gambaran adanya orang yang merasa sombong ya. Ya, tidak membutuhkan siapapun, bahkan tidak membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada konsep ya di barat itu ya, para ateis, God is dead. Tuhan udah mati, bayangin aja. Nah, orang-orang yang seperti ini dalam ayat yang ke-9 Allah tegaskan wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna ya, dan mereka mendustakan atau tidak meyakini adanya balasan yang baik ya, balasan terbaik atas apa yang mereka lakukan, tidak percaya adanya surga dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak percaya adanya kebaikan-kebaikan yang Allah berikan atas segala perbuatan yang dilakukan di alam dunia. Maka kemudian Allah katakan ya, di ayat yang ke-9-nya, ayat yang ke-10-nya, fasanu yasiruhu lil usra. Maka kami, kata Allah Subhanahu wa taala, akan memudahkan baginya jalan menuju kesengsaraan.
Kalau yang beriman yakin ya akan adanya balasan yang baik dari Allah Subhanahu wa taala di surga nanti, maka kemudian Allah akan mudahkan kepadanya jalan menuju kebaikan. Ya. Kalau udah berbicara kebaikan, wah nyandu gitu. Ya, sedekah itu udah nyandu, kalau nggak sedekah kayaknya hidup nggak rasa hidup gitu. Ya, lupa sedekah aja rasanya udah kena azab besar gitu. Ada orang-orang yang seperti itu. Ya, ini luar biasa. Maka orang-orang seperti ini akan Allah mudahkan kehidupannya untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan. Sebaliknya, mereka yang kikir, ya, kemudian tidak yakin ya, adanya balasan yang baik dari Allah Subhanahu wa taala nanti, maka kata Allah Subhanahu wa taala, maka kelak akan kami siapkan baginya jalan yang sukar. Ya. Ya, susah gitu mau jadi orang baik. Ya, diingatkan untuk sedekah, ya, susah gitu. Ada aja halangannya. Ya, padahal udah dikasih tahu, Pak, ini nanti ada anak yatim mau datang. Pikirannya kemana-mana, ya. Susah banget begitu ya. Ya, ujung-ujungnya nggak bisa sedekah. Udah niat ya mau sholat begitu ya malam, susah bangun. Udah niat mau berjamaah ke masjid gitu. Ada aja rintangannya. Yang pada akhirnya kemudian kalau kesusahan-kesusahan itu bertahan sampai akhir hayatnya, ya, yang kita khawatirkan adalah itulah yang kemudian membimbing mereka ya, untuk masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Karena sulit-sulit baginya untuk menempuh jalan kebaikan, menempuh jalan surganya Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Lalu kemudian di ayat yang ke-11 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda." Dan hartanya tidak bermanfaat baginya apabila ia telah binasa. Kata taradda ini artinya adalah mati dan dikuburkan. Ini merupakan kiasan dari kematian dan kebinasaan, di mana harta yang ditimbun ya, dan dijaga siang dan malam, dihitung-hitung di rekeningnya berapa jumlahnya begitu ya. Sebagaimana Allah sindir di dalam surat Al-Katsur ya. Orang yang namanya manusia senangnya ngumpul-ngumpulin dan ngitung-ngitung. Tenggelam dalam kesenangan ya. Dalam surah Al-Maun juga samanya jama'a malau wa adadah, mengumpulkan harta senangnya manusia itu. Kemudian wa adadah dan menghitung-hitung. Dan ternyata begitu mati enggak ada yang bisa dibawa. Kalaupun dimasukin ke dalam kuburannya ya. Kalau ada orang tahu ya dalam tempo 2-3 malam udah hilang aja tuh. Berapa banyak kuburan-kuburan yang diketahui di dalamnya ada harta terpendam, itu dibongkar. Dibongkar, diambil hartanya gitu. Nah, di dalam ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bahwa yang namanya manusia akan Allah hadapkan ke dalam kepada dua jalan ya, kepada jalan yang telah dibentangkan ya. Yang sama-sama terbuka, sama-sama memiliki potensi untuk kita tapaki, kita lewati begitu kan. Ya, Allah tetapkan dua jalan. Namun Allah ya meskipun sudah manusia diberikan kebebasan memilih begitu kan. Kan kalimat di dalam Al-Qur'an itu kan la ikraha fiddin ya, tidak ada paksaan. Ya Allah sediakan surga, Allah sediakan neraka, ya terserah kamu masuk mana, masuk ke surga apa neraka. Maka Allah gambarkan neraka itu panas ya, api menyala-nyala ya, dijaga oleh malaikat yang gila dan syidad begitu ya. Malaikat yang kejam, bengis ya, yang taat kepada Allah. Nah, itu gambaran neraka. Mau masuk situ enggak gitu. Ya terserah kamu kalau mau juga kan. Ada orang yang sampai berani bilang ya, enggak apa-apa masuk neraka ya, atau ya, pengen dong masuk neraka, ada begitu ya, enggak takut masuk neraka tapi begitu masuk penjara nangis ya, histeris. Gimana masuk neraka gitu ya. Baru masuk penjara aja udah histeris. Nah, yang apa namanya?
Ini Allah gambarkan, atau Allah bebaskan, ya, terserah, nggak ada masalah. Allah juga kasih surga, ya, surga di dalamnya ada kebahagiaan. Allah gambarkan dalam Al-Quran, beginilah surga kenikmatannya. Kalau mau ya tempuhlah jalan itu. Nah, ada jalan yang bisa ditempuh untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala dan mencegah kita dari masuknya ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun Allah bebaskan manusia untuk memilih, tetapi Allah tetaplah Maha bijak, ya, Maha asih, yang menurunkan dan mengirimkan utusannya dari kalangan manusia untuk mengingatkan mereka dan membimbing manusia agar tidak tersesat di dalam memilih jalan, ya, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang ke-12 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna 'alaina lal huda." Ya, sungguhnya kewajiban kamilah memberikan petunjuk. Nah, maka tidaklah akan mungkin terjadi kesalahan bila seseorang yang mau mengikuti petunjuk Allah dengan benar. Karena Allah memiliki segalanya. Ketika kita betul-betul niat ikhlas murni, ya, di dalam hati ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita terhadap apa yang kita perbuat, maka sesungguhnya, ya, yakinlah, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyesatkan kita. Kalaupun nanti ada iblis, ya, dan sekutunya yang mau menggiring kita ke dalam kesesatan, Allah akan bantu, Allah akan tolong. Karena Allah itulah yang memberikan hidayah. Inna 'alaina lal huda. Ya. Sungguhnya kewajiban kamilah memberikan petunjuk. Makanya salat itu jangan pernah tinggal. Karena di dalam salat itu ada kewajiban kita membaca surah Al-Fatihah. Di dalam surah Al-Fatihah itu ada permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami ya Rabb kepada jalan yang lurus. Maka mustahil, ya, orang yang menjaga salatnya lalu kemudian merujuk kepada ayat ini, ya, inna 'alaina lal huda, kewajiban bagi kamilah memberikan petunjuk. Ketika kita minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala, rasanya enggak mungkin orang Islam yang salatnya rajin kemudian dia akan tersesat ke dalam jalan yang akan membawanya ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Makanya salah satu ciri dari ajaran sesat adalah meringan-ringankan, bahkan mengatakan salat tidak wajib. Nah, jadi kalau ada ketemu, ya, orang, ya, sakti mandraguna gitu, ya, bisa ngidupin orang mati gitu, ya. Gimana hebatnya, orang mati bisa hidup lagi gitu, kan. Tapi kalau pada intinya adalah, ya, ngakunya Islam gitu, ya, syekh bla 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 sebutlah, ya, serbannya tinggi, tapi kalau pada bab salat dia katakan salat tidak wajib, ya, dikatakan salat itu cukup dengan mengingat Allah, maka kita, ya, jangan mau ikut ngaji dengan yang kumpul ngaji dan tinggalin, ya. Nah, karena itu adalah biang dari kesesatan, ya, atau pangkal dari kesesatan. Di ayat yang ke-13 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa inna lana lal akhirata wal ula, dan sesungguhnya kepunyaan kamilah akhirat dan dunia. Dialah penguasa dunia dan akhirat. Semuanya adalah milik Allah, ya. Semua yang ada di dunia milik Allah, yang ada di akhirat dan segala sesuatu yang terkait, ya, dengan kehidupan setelah kematian, semuanya berada di dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ada di antara kita yang memilih, ya, lebih memilih kehidupan dunia begitu, ya, dan menghalanginya untuk mencintai akhirat, ya, karena saking cintanya kepada dunia, ya, sampai tidak ada spot dalam diri dia untuk mencintai akhirat, ya, mempersiapkan akhirat, maka ia benar-benar akan sengsara ketika memasuki alam akhirat. Makanya salah satu rekaman, ya, yang Allah bocorkan di dalam Al-Quran bagaimana keadaan penduduk neraka, ya. Penduduk neraka itu kata Allah Subhanahu wa taala, mereka selalu berteriak. Isi teriakannya adalah mereka minta dihidupkan kembali ke alam dunia karena mereka tidak mau disiksa. Bahkan janji apa? Akan menjadi orang yang berbeda, ya, dengan saat terakhir mati itu. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, ya, kamu sudah diberikan kesempatan. Sekalipun kamu diberikan kesempatan kedua, kamu akan kembali kepada keingkaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya
Kita harus sadar bahwa inilah kehidupan yang sekali-kalinya Allah berikan. Jangan sampai kemudian kehidupan yang sekali ini membuat kita sengsara, ya, abadi, ya, bahkan hilang atau tidak mendapatkan kepuasan yang abadi dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai terjadi. Dalam ayat yang ke-14 Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya fa'anzartukum naran talazza, dan kami memperingatkan kamu dengan neraka yang menyala-nyala. Ya jelas ya, neraka itu tuh mereka yang mendustakan Allah Subhanahu wa taala, mendustakan Al-Qur'an, mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La yaslaha illa al-asqa. Ya. Tidak akan masuk ke dalam neraka yang menyala-nyala itu kecuali orang yang Allah sifati sebagai orang yang celaka. Orang celaka itu adalah orang yang mendustakan kebenaran dan berpaling dari iman. Ya. Kemudian di ayat yang ke la yaslaha illal asqa, ayat yang ke-15 ya. Lalu kemudian ayat yang ke-16 ya Allah katakan, siapa itu al-asqa? Ya. Siapa orang yang paling celaka? Allazi kadzdzaba wa tawalla. Mereka lah orang yang senang suka banget ya, nyinyirin Al-Qur'an, menyinyiri kebenaran, bahkan mendustakannya, mengingkarinya, wa tawalla, dan berpaling ya dari keimanan dan kebenaran. Wa sayujannabuhal atqa. Siapakah orang-orang yang beruntung? Kemudian di ayat yang ke-17-nya Allah katakan ya, wa sayujannabuhal atqa. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan orang-orang yang paling bertakwa itu dari api neraka yang menyala-nyala. Siapa itu orang yang bertakwa? Allazi yu'ti malahu yatazakka. Dia adalah mereka yang suka menginfakkan hartanya di jalan Allah untuk membersihkan diri mereka dari sifat kikir dan juga sifat tamak. Membersihkan jiwa. Yang dibersihkan jiwanya dari apa? Dari sifat buruk. Apa sifat buruk terkait dengan harta? Ya kikir, tamak. Tamak itu enggak cukup, enggak merasa cukup, maunya semuanya dia punya, dia miliki. Nah, orang-orang yang bertakwa ini adalah orang-orang yang senantiasa membersihkan dirinya dan juga hartanya ya, dari sesuatu yang dia khawatirkan akan menyebabkan murka Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan membersihkan mereka ya, dari sifat ria, sifat sombong ya, yang membuat manusia menjadi hina ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat ke-19, wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza. Padahal tidak ada seorang pun yang memberikan sesuatu nikmat kepadanya yang harus dibalasnya. Jadi ketika dia bersedekah dan mengeluarkan harta di dalam kebaikan, bukan karena mengharapkan balas budi ya. Bahkan di dalam surah Al-Insan dikatakan, la nuridu minkum jazaa'an wala la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Kami ini berbuat baik ya, kata orang-orang yang bertakwa ini, kami ini bersedekah memberikan makan kepada kamu, tidak mengharapkan ya, jazaan ya, balasan dari kamu. Enggak ada tuh gitu saya ngarepin nanti mungkin kamu akan membalas saya kalau lagi saya butuh. Enggak ada, enggak. Wala syukur, jangankan itu ya. Sekadar ucapan terima kasih pun kita enggak perlu. Kan ada orang yang memang dia nggak mengharapkan balasan gitu kan, tapi kalau nggak dipuji ya, kalau nggak dibilang terima kasih dia minder, itu merasa terhina. Beri tolong kok cuek aja begitu, nggak ada basa-basinya terima kasih ke. Ya. Levelnya orang yang Allah mudahkan ya berbuat kebaikan itu, ya, Allah mudahkan beramal itu jauh dari itu. Kalau kita gemar bersedekah, ya, gemar berbagi, tapi masih mengharapkan ucapan terima kasih, pujian, ya, masih belum akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat kebaikan, meraih kebaikan. Wa ma li ahadin 'indahum min ni'matin tujza. Dia tidak ada seorang pun memberikan sesuatu nikmat kepadanya yang harus dibalasnya. Meskipun orang tidak membalas kebaikannya, no problem bagi dia. Illa btiga wajhi rabbihil a'la. Karena yang diharapkan adalah mencari ridha Allah ya, Tuhan yang Maha Tinggi.
Karena yang dicari, yang diharapkan bukan wajah senyumnya orang yang diberikan, bukan keridhaan orang yang mendapatkan kebaikan, tetapi yang diharapkan adalah keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan orang yang dia sedekahi dan menciptakan dirinya yang menyedekahi. Jadi visi orang bertakwa itu jauh, ya, beyond gitu ya, yang melampaui ruang dan waktu. Wala saufa yarda, dan nanti kata Allah Subhanahu wa taala, kalau prinsip orangnya begitu, cara beramalnya begitu, maka dia akan benar-benar mendapatkan kepuasan, ya. Ya, lalu kemudian Allah katakan irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, ya. Kalau dalam surah Al-Fajr itu begitu. Jadi dalam ending ayat yang ke-21, ya, wala saufa yarda, maka mereka ini akan mendapatkan kepuasan di akhirat. Sebagaimana ditegaskan dalam surah Al-Fajr, ya, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ya. Kira-kira kalau akhir hidupnya puas begitu, ya. Kalau kata Pak Haji Roma, ya, tidur bisa merem gitu, ya. Tidur bisa merem. Tadinya kalau gelisah gitu kan nggak puas, tidurnya nggak merem gitu, ya. Nah, apalagi kalau ketika orang meninggal, ya, meninggalkan dunia ini dalam keadaan puas, ya. Udah terbayang, ya Allah, ya, kebaikan-kebaikan yang akan didapatkan dia di akhirat, ya, karena dia sudah bisa bercermin dari amalannya. Sudah bercermin dari amalannya, Allah hadirkan ke dalam dirinya rasa puas, ya. Kira-kira gimana mukanya? Yang kita lihat orang jadi juara, ya. Pemain pemain bola jadi meraih piala dunia saja, lihat mukanya itu, ya. Mukanya puas, ya. Nggak ada yang merengut, ya, nggak ada yang cembetut, ya. Semuanya tersenyum lebar. Kira-kira begitulah, ya, nanti gambaran wajah-wajah orang yang Allah sebutkan di dalam surah Al-Lail ini mendapatkan kepuasan. Demikian sahabat ilmu yang dirahmati Allah, yang mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah semata-mata lahir dari kealfaan dan kehilapan saya pribadi. Saya bikin pamit undur. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.